warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak Sakaria, pagi hari ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Sehat walafiat ya, Pak. Pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan mengadakan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan observasi di kelas Bapak. Iya. Ya, Pak. Kemudian adapun tujuan dari supervisi Pak yang akan saya lakukan di dalam kelas Bapak, yaitu saya akan mengobservasi jalannya proses pembelajaran, kemudian mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak. Namun sebelum proses observasi di dalam kelas Pak, saya akan mengadakan dulu percakapan pra-observasi Pak, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya. Iya. Jadi tujuan saya akan mengobservasi ini Pak, agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri, ya, dan memberikan ya. Kemudian Pak dalam observasi ini, pertanyaan pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depan nanti Pak? Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dalam pembelajaran nantinya insya Allah ada dua hal yang ingin saya terapkan sebagai tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Yang pertama itu adalah peserta didik itu diharapkan mampu membaca aksara lontara. Karena ini kelas 7, tentu kita ketahui bahwa di wilayah kita ini masih minim. Ya, meskipun sudah ada beberapa di antara mereka yang sudah bisa. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membaca berita Bugis, ya, dapat membaca berita Bugis. Jadi kita berusaha memperkenalkan kepada anak didik kita terhadap aksara lontara ini melalui berita tentunya yang update, yang bisa dimengerti, dicerna anak-anak dengan mudah. Ya. Nah, selanjutnya Pak, berarti ada dua tujuan pembelajarannya Pak yang akan dicapai pada proses pembelajaran Bapak nanti. Yeah. Ya. Kemudian Pak, selanjutnya pertanyaan kedua, area pengembangan yang akan Bapak capai pada proses pembelajaran nanti Pak, aspek apa saja Pak yang akan dikembangkan nanti? Iya. Dalam hal ini Bu ada dua juga, yaitu dari segi pengetahuan. Tentunya yang harapan yang ingin dicapai di sini adalah bagaimana siswa itu dapat menyusun konsep berita dalam bahasa Bugis. Yang kedua, nilai keterampilan atau aspek keterampilan yang kita ingin capai di sini adalah peserta didik ini diharapkan mampu membacakan berita dalam bahasa Bugis tentunya dengan intonasi yang tepat. Ya, karena kita ketahui bahwa di daerah kita ini meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Bugis, tetapi pada saat mereka bertemu dengan bahan bacaan terkadang mereka tidak membaca sesuai dengan intonasi yang tepat. Iya. Karena memang bahasa Bugis itu kalau kita tidak memahami apa yang kita baca, kita tidak akan menemukan intonasi yang tepat. Jadi sangat perlu memang perkenalan kepada anak-anak kita bagaimana cara membaca berita bahasa Bugis ini. Berarti ada dua aspek ya Pak yang akan dikembangkan, aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Iya. Aspek pengetahuannya pada pemahaman konsep ya Pak. Iya, pemahaman kemudian konsep. Aspek keterampilan pada kemampuan membaca. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang akan Bapak gunakan nanti pada saat proses pembelajaran Pak? Misalnya model pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan, metode pembelajaran apa, kemudian media pembelajaran apa yang akan digunakan seperti itu. Aspek model pembelajaran yang ingin saya terapkan mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang saya harapkan dan tentunya juga kemampuan anak-anak, yaitu problem basic learning.
Kemudian model pembelajarannya itu mungkin lebih cenderung nanti ke demonstrasi ya Bu. Demonstrasi karena setelah anak-anak nanti itu mereka saya bimbing untuk membaca sesuai dengan intonasi. Di antara mereka itu yang sudah mampu membaca itu akan saya tampilkan untuk membacakan berita tersebut. Adapun yang belum menguasai aksara lontara, karena kita ketahui bahwa ini kelas 7, kemampuan mereka dalam membaca bahasa Bugis itu masih terbagi dari 3 versi. Ada yang masih baru mengenal, ada yang sudah bisa membaca kata, ada alhamdulillah setelah 1 bulan lebih ini pembelajaran pengenalan huruf aksara lontara, alhamdulillah sudah ada beberapa yang bisa membaca, sekitar 7 atau 8 orang itu. Ya, perlu juga kami sampaikan Bu bahwa sebelum kami di awal pembelajaran itu hanya 2 yang mampu Bu untuk membaca, hanya 2 dari di kelas 7A ini 20 dari 25 orang itu hanya 2 orang yang mampu membaca aksara lontara ini. Tapi alhamdulillah setelah proses ini kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah sudah sangat berkembang, alhamdulillah. Kemudian Pak, media pembelajaran yang mungkin akan digunakan nanti sehubungan dengan materi seperti media pembelajaran seperti apa kira-kira? Medianya di samping menggunakan aksara lontara, juga ada teks wacana nanti yang akan saya siapkan kepada anak-anak kita yang mungkin ini kan juga yang akan dipakai untuk tampil demonstrasi cara membaca beritanya. Ya, berarti di sini strategi yang akan digunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya demonstrasi, presentasi ya Pak? Presentasi, betul. Kemudian medianya aksara lontara, kemudian LKPD dalam bentuk teks wacana. Iya, LKPD ada yang saya sediakan, itu nanti akan tentunya sebelumnya anak-anak diberikan kesempatan untuk membaca dulu, perlancar untuk memahami bacaan itu. Kemudian setelah beberapa menit diberikanlah kesempatan mereka untuk tampil. Diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak siapa yang ingin tampil duluan. Berarti berlatih dulu ya Pak? Berlatih, karena tidak seperti bahasa lain. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin langsung dipahami, tapi kalau bahasa Bugis itu kalau tidak dipahami makna yang kita ingin baca, maka salahlah intonasinya. Makanya perlu bimbingan dulu, baru disuruh tampil. Ada pengenalan huruf dan intonasi yang tepat ya Pak? Betul, dan pemahaman konsep. Harus betul-betul memahami apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dibaca, pada materi tersebut. Karena satu contoh ya, kalau kita kan salah intonasi, misalnya misalnya bembe, bahkan sebenarnya kan bembe bolon na guruku lari, tapi kalau salah baca bembe bolon na guruku lari, berarti salah arti ya salah Pak? arti, salah intonasi. Betul sekali. Jadi perlu pemahaman terhadap anak-anak kita sebelum mereka ini membaca. Bagus sekali nih Pak yang Bapak rencanakan. Insyaallah mudah-mudahan berhasil Bu. Semoga sukses ya Pak. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apa manfaat Pak yang Bapak dapatkan dari percakapan pada tahap pra-observasi ini Pak? Mungkin ada manfaat yang Bapak dapatkan, bisa Bapak ceritakan sih? Ya, kalau dari segi manfaat insya Allah pasti ada Bu, karena tentunya dengan wawancara ini ada pengetahuan awal yang saya dapatkan dari Ibu. Tentunya harus mempersiapkan tujuannya, modelnya, kemudian strateginya, dan tentunya ini nanti bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi sudah ada di benak bagaimana kira-kira menciptakan, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi kenyataan di lapangan. Karena terkadang juga biasa kita rancangannya bagus, ternyata sampai di lapangan beda. Beda. Jadi tentunya harapannya mudah-mudahan apa yang kami persiapkan ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan, dan tentunya ini juga supaya anak-anak bisa mungkin tertarik, tentu medianya Bu ya, karena selama ini karena saya sebenarnya kewalahan sebenarnya dari segi bahasa daerah ini, karena media kita masih terbatas
dibanding dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana pembelajaran itu bisa menyerap dan bisa anak memahami apa yang kami sampaikan. Iya. Ya. Iya, jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu salah satu tujuan Bapak, itu sangat baik ya Pak. Insya Allah Di samping mudah-mudahan bisa merencanakan- tercapai. Iya, di samping merencanakan tujuan, model, Bapak juga sudah sangat maksimal karena sudah merencanakan juga pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Insya Allah. Iya, seperti tadi melalui yang Bapak kemukakan media-media yang akan Bapak gunakan ya. Nah, Pak, selain media yang tadi Bapak rencanakan, kira-kira ada lagi yang bisa Bapak gunakan media lain yang lebih menyenangkan lagi, Pak? Biasanya Bu, kalau ini medianya saya langsung memberikan kata-kata khusus, Kata-kata khusus ya, Pak? ya kata-kata bijak. Biasa yang sebelum-sebelumnya itu kelas-kelas tinggi itu biasa saya suruh buat kata-kata yang mudah dicerna, kemudian diperlihatkan secara langsung kepada peserta didik. Disuruh apa bacanya ini, anak-anak biasa berebutan begitu, karena mungkin lebih lebih kesan benda yang kita perlihatkan atau media yang kita perlihatkan itu lebih menonjol, akhirnya anak-anak lebih termotivasi untuk melihat atau membaca. Biasa juga kalau kemarin-kemarin itu saya biasa perkenalkan dengan lagu. Lagu, ya. Iya, dengan lagu. Jadi kita juga yang guru bahasa daerah Bugis ya, alhamdulillah yang selama ini kita perkenalkan materi itu dengan melalui lagu. Misalnya ada ini Nawasak Barae, itu kita menyanyi bersama. Iya. Kemudian contoh pengenal aksara lontrak juga saya mengenalkan mereka dengan lagu. Lagu, ya Pak? Iya, melalui biasa saya melakukan melalui versi salawat. Iya. Misalnya kan kalau salatullah salamullah, jadi saya terapkan itu kagangan apa menggunakan irama versi salawat. Iya, versi salawat. Jadi anak-anak itu ceria, gembira, dan terkadang mereka mungkin suka atau bagaimana di luar kelas mereka terkadang menyanyikan. Iya, mudah dicerna karena sering mereka dengar ya Pak salawatnya. Iya. Berusaha lah berarti ya bagaimana bisa anak-anak berkesan dengan materi yang diberikan. Jadi mengkombinasikan. Iya, kombinasikan. Iya, aksara lontara dengan salawat ya Pak, versi salawat. Iya, kemudian tadi menggunakan lagu ini Nawasak Barae. Biasa. Iya, bagus sekali nih Pak cara-cara yang Bapak rencanakan ini ya. Nah, kemudian Pak, yang terakhir ini kira-kira Pak tanggal berapa nih Bapak akan melaksanakan rencana pembelajaran ini di dalam kelas, di kelas berapa, kemudian jam ke berapa? Salah mungkin minggu keempat bulan Agustus ini, itu insya Allah sekitar tepatnya tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Nah, salah ya, tanggal 23 Agustus itu insya Allah ada pertemuan atau materi saya di kelas 7. Iya, di kelas 7 ya Pak? Iya, 7A. Ya, di kelas 7A, 23 Agustus. Jam pertama. Iya, sesudah literasi Al-Quran. Iya. Insyaallah. Judul materinya Pak? Itu tadi membaca berita. Membaca berita ya? Iya, membaca berita. Baik Pak, berarti kita akan bertemu di kelas pada tanggal 23 Agustus 2024. Kemudian di kelas 7A, jam pertama kedua ya Pak? Iya, ya, dengan judul materi membaca berita. Iya, Pak. Iya, saya doakan semoga apa yang direncanakan Bapak ini nanti berjalan dengan sukses ya Pak di dalam kelas, karena saya mengidentifikasi banyak hal menarik ini yang Bapak mau lakukan terkait pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya di pagi hari ini sudah melakukan percakapan pra-observasi dengan saya. Ya, terima kasih sudah bekerja sama dan meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, mudah-mudahan juga bisa nanti setelah observasi ini ada masukan dari Ibu yang saya sangat harapkan. Iya, Pak. Bagaimana memajukan pembelajaran bahasa daerah, khususnya bahasa daerah, karena terus terang selama ini karena saya
untuk pembelajaran bahasa daerah ini tidak ada bimbingan langsung secara teman seperti MGMP. Ya, saya kelola sendiri, jadi cuma terkadang bertanya dari kabupaten-kabupaten sebelah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, tentu masukan yang sangat berharga saya harapkan dari Ibu sebagai guru penggerak. Iya, jadi nanti Pak untuk masukannya setelah selesai melakukan proses observasi akan ada nanti tahapan pasca observasi. Ya, pada tahapan itu kita akan berdiskusi nanti hal-hal yang sudah menjadi kemajuan Bapak selama pembelajaran dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Ya, seperti itu Pak. Iya. Semoga berjalan sukses. Ya, amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat pertemukan dalam proses pembelajaran, yaitu pelajaran monolog bahasa daerah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar anak sekalian? Baik. Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Safira. Kenapa Safira tidak hadir? Sakit. Lanjut kepada anakku semua. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Salah satunya apa? Ya, coba yang menuliskan. Kenakan seragam dengan baik. Kenakan seragam dengan baik. Kalau hari ini ada tidak yang mengenakan seragam tidak baik? Ada. Kenapa? Tidak mengeluarkan baju, kemudian tidak memakai baju seharusnya pakai baju ini harus disadari itu ya, bukan sekadar disuruh pakai baju, tetapi bagaimana kita dilatih berdisiplin dalam mengikuti aturan, bukan sekadar disuruh pakai baju muslim ayo yang penting mabalik, bukan, tetapi ada nilai positif yang kita ingin cari di dalam aturan tersebut. Ya, semoga minggu depan tidak ada lagi yang begini. Saya kira ada semua baju muslimnya, ya. Ya. Kami laki-laki kalau perempuan masih ada kan? Masih ada perempuan yang pakai baju lagi. Perempuan ada. Masih ada. Ya. Ya, kalau ada tadi. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya seragam semua pakai baju. Baik, saudara semua, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ya sesuai dengan beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenal tanggal langkah. Hari ini adalah tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan atau peserta didik diharapkan sudah mampu membaca
Ya, sudah mampu membaca apakah dalam bentuk wacana maupun dalam bentuk kata atau kalimat. Nah, ada pun yang belum, nanti kita kelompokkan. Jadi nanti saya harapkan kalian berpencar sesuai nama yang saya sebutkan ya, karena sesuai dengan asesmen beberapa minggu yang lalu yang saya berikan, sudah bisa diterka ya, sudah tahu dirinya kira-kira di kelompok mana, kelompok rendah atau kelompok sedang atau kelompok tinggi. Ya, saya sudah beri nilai yang kemarin-kemarin seberapa kali ditunjuk naik, itu sesuai dengan formasinya. Ya. Untuk kelompok tinggi bisa di sini, bergeser nanti di sini ya. Afika Az-Zahra, kemudian Nisabira, Auliana, Dilka, kemudian Nur Amsira, Rizky, Muhammad Joy, dan Nur Afika. Ya, coba satu ke sana nanti ditambah. Untuk yang kelompok sedang di tengah. Ya, kelompok sedangnya bintang. Ya, di situ bikin bintang. Bisa di sini bintang. Bintang, kemudian Dewi Ramadhani. Dewi Ramadhani. Dewi Ramadhani, kemudian Nikita. Nikita, kemudian ada Nur Alia. Ada Nur Alia. Ya, di situ nih Nur Alia tinggal. Marliana. Nah, di sini jadi lu ke situ. Marian PTSN. Afnan, Yusuf Afnan. Kalau Fajar, bersebelah. Afnan di situ, Afnan di situ. Bagi ada Kaisar juga, Kaisar mana Kaisar? Dari situ. Kemudian Rizky. Nah, di situ Rizky. Kemudian Fajar Alam. Kemudian nanti Rizky Lutfillah. Fajar Alam, Rafa, mana Rafa? Nah, itu bilang di situ. Rahman Nur. Dia tinggal di situ Rahman. Kemudian Rizky, ada Rizky. Kita di Rizky. Kelompoknya Rizky ada yang penting. Kemudian Safira, Lasainan, nah itu nih kesana baru. Aplikasi Reham. Siapa namanya? Apa ya? Apa kita di sini langsung Reham kesana. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan belajar membaca. Ya, sebenarnya inti materinya adalah membaca berita Bugis. Membaca berita Bugis, tetapi karena kemampuan kalian masih terbatas, kita akan memberikan yang sudah pintar ini yang kemarin, kita akan berikan berita tetapi masih dalam satu paragraf. Ya, bukan dalam bentuk wacana yang panjang, tetapi karena ini baru awal ya. Kemudian tengah ini nanti akan diberikan kalimat pendek. Juga harus membaca, sudah bisa membaca karena kemarin sudah menguasai 23 huruf itu. Kemudian ini yang masih kelompok rendah belum belajar gagang nangka. Jadi nanti tujuannya atau akhirnya harus mengenal gagang nangka dan menulis. Nanti ada nanti tugas yang diberikan. Ya. Ya.
Bugis? Atau berita dulu secara umum. Apa itu berita? Informasi, betul. Ada yang lebih luas? Apa itu berita? Kalau Abi tadi bilang sebuah informasi. Ada bisa lebih panjang lagi. Berita adalah sebuah informasi tentang apa? Terjadinya suatu peristiwa. Bencana memang benar juga, tetapi secara umum adalah peristiwa. Apapun, kalau bencana masih khusus, tapi kalau peristiwa semuanya kena. Mau bencana, mau berita baik, ya, buruk. Ya, seperti kemarin ada yang heboh lagi, kasihan kita, anak kita, teman-teman kita yang di kota Palopo yang terjadi kecelakaan seumuran dengan kalian, ya, tabrak mobil pada saat pergi jalan. Ya. Jadi itu semua itu adalah berita ya, dan kita harus ambil hikmahnya bahwa pada saat kita berjalan kita harus hati-hati. Coba, siapa yang bisa mengucapkan kakak ngangkat dengan lengkap? Nah, coba berdiri. Siapa? Ya. Coba Fajar. Coba ke Fajar. Berani Fajar. Nah, sudah berapa bisa? Coba berdiri. Ucapkan kakak ngangkat. Berdiri. Siapa lagi? Ya, coba. Nah. Siapa? Coba. Ulang. Ini. Iya, berikan tepuk tangan. Ada kelompok ini yang sudah masih mau? Rehan? Belum? Ya, oke. Ya. Saya yakin untuk kelompok 2 sudah hafal mati ya. Tidak ada lagi yang tidak tahu kelompok 2 dan 3. Ya. Oke. Saya memang dari belakang. Oke. Untuk hari ini saya akan berikan lembaran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, itu kelompok ini silakan tulis nanti namanya. Ingat kembali materi-materi yang sudah kita ajarkan beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kalau kamu belajar baca kalimat pendek, ya, pendek. Kalau Abika, kamunya Abika pakai paragraf. Ya, ini kamu sirah. Tidak baca. Ya. Ya, ini sama masing-masing sih. Ingat kembali kakak ngangkatnya. Kita dulu ke kelompok 1, kelompok rendah ini. Coba perhatikan. Jadi situ 1 tugasnya tuliskan huruf aksara lengkap dengan anak surah. Kakak ngangkat sampai anak surah. Kemudian nomor 2, soalnya lihat nomor 2. Tugasnya nomor 2, tulis ke dalam huruf lontar kata-kata berikut. Kaluku, sawi, karole, kadera,
Ya, kuliah, sepatu, alosi. Nah, itu juga semua. Kagak ngangkat dulu tulis, silakan tulis kagak ngangkat. Ya, tulis di sini ya. Tulis di sini jawabannya. Sini. Tulis di sini. Iya. Tulis di sini kata jawab. Ya. Sekarang ini kelompok 2, silakan baca, belajar membaca. Susah aku ingat kemana apa ini. Nah. Apa ini? Ma. Di bawah sama dengan bisa. Pak, nanti satu kalimat saja dulu. Ya, semuanya berusaha. Apa ini? Oh, berarti lau. Macam ni. Macam ni. Jadi, macam ni. Baca mendece ni, kare bakuni, angke liawan. Ini sudah masuk berita, kalimat berita ini, ya. Ya. Ini kemana? Nanti aku baca ini. Apa ini? Tidak belajar ini kapan di mana? Kamu sudah baca ini. Satu ini di samping C, D, foto, tadi, no, nomoro, original, DB. Nanti di bawah balik di itu unge. Coba saya ulang. Sydney Auto tadi nomor posisinya EP adua enam apa sapare itu unge. Baca ulang kasih lancar.
Tulis pelajar itu saja baca ulang terus, jangan satu kali mau dibaca baru mau pintar, tidak bisa. Ulang terus baca. Ini bukan ditulis dibaca ya, bayar. Jadi foto tadi nomor polisina DP dua ada kalau satu hubungi ya pesan sedikit dulu ya, jangan tulis sih belajar membodohi diri sendiri namanya kalau begitu ya. Nomor polisina DB dua apa tak balik tak itu kuning. Nah itu kasih lancar nanti baru pindah lagi. Jangan tulis di lambat sekali. Lebih baik ini lebih bermakna kalau kita langsung membaca dibanding dengan menulis begini. Lebih cepat kita nanti tahu nih. Belajar saja. Lihat kata-kata begini. Baca. Begitu jangan bilang lo gak tulis membodohi diri sendiri. Nomor polisina DP dua apa minta balik. Nah itu saja dulu satu balik sampai di sini kita kasih aja baru pindah lagi ya. Coba apa ya. Itu bunyi. Nah, oke. Sudah dapat. Nah, aku ini mana bukan kakak kata apa itu? Nah, apa ini? Ini sudah ada. Ya. Pindah lagi. Huruf apa itu? Apa itu? Ini hoki jangan ditulis begitu kalau jangan makan. Coba kamu. Ya nanti itu dilarang membantah lambung Taurah membantah Soleya Wanua Pare-pare dari Asona tanggal 20 Oktober tahun 2021. Ya, coba untuk kelompok tinggi, perhatikan dulu, saya baca dulu ya, supaya bisa dimaknai. Lihat dulu sama teksnya. Sedih otot tarik, nomor polisina, DP, alwa, andang, apa-apa, tak balik untuk pungi. Ia nadi itu, dilalang Abu Bakar Lambogo, kalau bahasa Indonesia kan, di jalan Abu Bakar Lambogo, tapi karena ini bahasa Bugis maka ditulislah ia itu dilalang Abu Bakar Lambogo
Kelurahan Bumi Indah, Kecamatan Soreang, Wanua, Parepare. Ya. Di zona Sabtue, tanggal 20 Oktober tahun 2010 Arba. Ya, coba ulang, bisa. Ya. Kamu sih, mana nih? Apa ini? Oh, ini ada itu lau. Sudah bisa. Ya, pindah belajar lagi. Jangan saya bacakan kamu yang berusaha nanti lapor sama saya berapa masuk benar atau tidak. Nah, sudah. Bagaimana ya di sini? Sudah? Ya, terus. Sekarang kita berdua tulis ini bacanya apa? Kalau tulis dalam hubungan terangkan. Ya, oke, cocok nih. Apa? Mulai dari sini. Tulis kita. Begitu terus bisa ke sana. Terus seperti ini. Iya. Mulai bicara dalam bahasa daerah. Untuk nomor 2 toh. Dari bahasa daerah. Nah, sekarang karena sudah tulis ya, jangan lupa dasarnya. Ya, oke. Coba. Sudah banyak perkembangan, alhamdulillah. Coba siapa yang sudah di kelompok ini? Kelompoknya pajak ada yang sudah? Belum? Ya, kelompok kedua ada yang sudah bisa membaca? Ya, coba siapa membaca nomor 1? Ya, coba berdiri di sini. Di sini. Ya. Ya. Baca. Ya. Kasih pesan supaya ada teman-teman. Ya, baca coba. Lama besar, nomor 2 ada yang nomor 2 ada. Silakan naik. Kasih besar sekarang supaya lihat dan dengar kita mantap. Baca. Ya. Abu kasih besarin. Laui, ya cukup. Ya. Lauriku. Di tanah buka. Ya, kelompok tinggi siapa mau baca 1 ke 5? Ya, di 9. Ya. Apa nih? Kasih kencang. Sedia otak tarik, polisinya, DP, arwah, dan terpapat tak balik dihubungi. Iya. Ada yang lain? Iya. Masih bisa tambah. Masih. Coba naik Afrika. Ya.
Lalem. Abu Bakar, Ya. Lambowo, Ya. Di kelurahan. Buya, Kecamatan, Satorea, Walua, Parepare. Ya, baca dulu ya. Oke. Masih ada ini yang kelas laki-laki. Bagaimana Joy? Sudah? Sampai di mana? Bisa dibaca? Bisa kan makan dulu, Bro? Ya, oke. Ya, coba. Coba dari Joy. Ya, coba Joy. Kalimat kedua. Siang hari itu dilarang Abu Bakar Lambowo kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Banua Parepare. Ya, oke. Masih ada nomor 2 yang mau naik? Nomor 3. Siapa bisa baca nomor 3? Nomor 3 siapa bisa baca? Tinggi kan? Apa? Bisa nomor 3? Ya, silakan. Ya, baca nomor 3. Apa bacanya? Ya. Ya, lihat KI Mancaji Kepala Desa Ambekku. Berapa? Namanya apa? Ular itu bisa baca? Bisa? Bisa? Coba. Kasih aja. Ya. Kecamatan Surya Baru. Lanjut, tapi kalau mana? Apa nih kau bisa kan? Habis. Kan bisa baca. Coba. Apa jalannya? Lalu apa ini? Lamusa. Lao. Bola. Kotai. Lagi. Baca lagi ya kan? Itu kemana? Ada. Nih. Gimana? Baik. Tahu 21 2018. Tahu 21 nih. Tahu dalam 20 Oktober Sudah? Siapa yang bisa sudah baca satu paragraf? Bisa satu paragraf? Satu paragraf? Bisa? Ya, oke. Alhamdulillah pada hari ini sudah banyak yang sudah bisa ya. Sudah banyak yang bisa. Ya, coba kembali dulu perhatikan dulu. Ya, tetap kita karena waktu ini kita dibatasi oleh waktu. Ya, tetap anak-anakku semua harus menyimpan tes itu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan tes semua ya. Kita akan tes semua, jangan dibuang ya. Jadi jangan dibuang. Simpan baik-baik untuk kita. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan meningkatkan kemampuan baca. Jadi minggu depan sudah lancar ya. Dulu semua ya. Dulu. Selamat.
pasti bisa. Ya. Nah, jadi kayak seperti ini motivasi untuk belajar. Tadi, nah ini sudah bisa berapa kalimat, sudah sampai 3 kalimat. Ya. Oke. Jadi bagaimana yang kita dapatkan hari ini? Ada sesuatu yang berkesan? Ada. Bagaimana perasaan di sana atau tidak? Ya, senang belajar bahasa daerah. Ya, meskipun ini mungkin sulit, tetapi kalau dikaji, salah, kalian akan bisa baca karena jawabannya ada sekitar kita nanti. Ya. Saya harapkan semester ini anak-anakku semua, saya mau menghapus image-image yang beberapa tahun lalu bahwa peningkatannya hanya tak 20%, 30%. Saya mau nanti 75% di semester ini, masuk nanti di semester 2 sudah 75% bisa membaca. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Ya, oke. Berikan dulu aplaus untuk semua. Ya, oke. Saya kira ini pertemuan kita. Kepada anakku saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup antusias hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Agus Lia sebagai CGP dan di sini berperan sebagai coach, dan Pak Sakaria sudah membantu Ibu Agus Lia dalam hal ini. Pak Sakaria sebagai coaching yang sudah diobservasi oleh Ibu Agus Lia. Oke, silakan Ibu dilanjutkan pasca observasi pada hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas arahan Bapak pengajar praktik. Jadi pada siang hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Pak Sakaria yang sudah saya observasi. Baik Pak Sakaria, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Jadi pada hari ini Pak kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, di mana dalam percakapan ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat melakukan observasi di dalam kelas pada pembelajaran Bapak. Ya, kemudian saya tadi menyampaikan juga umpan balik, saran serta melakukan coaching mengenai proses observasi yang berjalan. Baik Pak, ya, jadi yang pertama Pak, pertama-tama saya menyampaikan dulu umpan balik pada saat melakukan proses observasi pada proses pembelajaran Bapak. Ya, jadi menurut saya Pak, proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sangat baik, sudah berjalan cukup maksimal, di mana saya melihat bahwa dalam proses pembelajaran itu Bapak sudah mengembangkan diferensiasi, khususnya diferensiasi proses. Kemudian dalam diferensiasi ini memberi kesempatan siswa untuk berkembang sesuai kompetensinya. Kemudian saya juga melihat bahwa Bapak sudah mengelompokkan siswa berdasarkan asesmen awal. Kemudian Bapak juga sudah memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan pengetahuannya
Kemudian Bapak juga sudah memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian adapun area yang dikembangkan hari itu Pak, ada yang saya yang saya dapatkan adalah pada aspek kognitif dan keterampilan. Ya. Baik Pak, jadi kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi ya Pak. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, bagaimana perasaan Pak Zakaria ketika melakukan proses pembelajaran pada saat diobservasi Pak? Ya, alhamdulillah Bu, terserah waktu mau diadakan observasi pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu saya berusaha untuk maksimal tampil dengan perasaan senang dan gembira kepada di hadapan anak. Ya, jadi pada saat melakukan proses observasi Bapak merasa senang dan gembira ya Pak? Iya. Iya. Nah kira-kira Pak yang membuat Bapak merasa senang itu selain dari dalam diri Bapak, apakah ada faktor lain juga Pak dari segi peserta didik yang membuat Bapak merasa senang? Iya. Jelas ada, karena memang salah satu pemicu bagi saya untuk mengajarkan bahasa daerah ini, ada beberapa di antara mereka memang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan bahasa daerah ini, karena bahasa daerah bukan saja untuk proses pembelajaran di kelas saja, tetapi kan sekarang ada event-event, dan mereka saya berikan dorongan untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa daerah ini, karena siapa nanti yang mampu untuk berbicara bahasa daerah dengan benar, bisa menguasai dengan cepat, maka mereka akan menjadi terpilih untuk mengikuti festival tunas bahasa ibu itu. Itu salah satunya, dan alhamdulillah ada 2 di antara mereka yang terpilih untuk mengikuti festival tunas bahasa ibu. Mungkin itu yang membuat mereka juga gembira. Saya juga bersemangat untuk mengajarkan bahasa daerah pada saat itu. Ya. Jadi dari segi peserta didik juga ya Pak yang membuat Bapak merasa senang karena mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran Bapak. Nah Pak, kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan pada hari itu tercapai Pak? Ya, menurut saya alhamdulillah tercapai, meskipun barangkali tentu perlu terus ditingkatkan, ya, karena kita tahu bahwa ini anak kelas 1, otomatis kemampuan mereka untuk berbahasa daerah itu masih minim. Boleh, kalau saya anggap ya berhasil lah dalam kategori tingkat kelas tersebut. Ya. Ya, jadi menurut Bapak tujuan pembelajarannya tercapai ya Pak? Ya. Nah Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini di dalamnya ada tantangan ya Pak atau kesulitan. Ya. Nah kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran itu Pak, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Kalau tantangannya Bu, masih ada beberapa di antara mereka yang belum terlalu menguasai bahasa daerah, dan tentunya ini adalah membutuhkan pendampingan, ya. Dan kami sampaikan Bu bahwa di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran maksud saya itu hanya 2 orang yang mampu untuk mengucapkan aksara lontara ini dengan benar. Jadi dari 25 siswa yang ada di dalam ruangan itu hanya 2, ya. Dalam jangka 1 bulan itu alhamdulillah banyak peningkatan, dan tantangannya di situ bahwa masih ada beberapa di antara mereka yang belum terlalu menguasai bahasa daerah dan mampu membaca dengan benar. Berarti cara mengatasinya Pak? Iya, cara mengatasinya iya, alhamdulillah memang saya menitik beratkan kepada anak-anak yang kurang mampu. Saya melakukan pendampingan. Saya biasa panggil di naik papan tulis, bahkan atau kalau tidak biasa saya datang di sampingnya, di mejanya, arahkan mereka bagaimana membaca misalnya, atau menulis yang belum menguasai bahasa daerah, begitu. Kalaupun yang sudah lancar, yang sudah bisa membaca, tetapi masih terkadang terkendala dari segi intonasi, itu juga dilakukan pendampingan. Berulang-ulang, ya.
Iya, berarti tantangannya di sini Pak, masih banyak peserta didik belum menguasai bahasa Masih daerah. ada, masih ada beberapa yang belum, tapi Jadi- ya alhamdulillah sudah ada juga sebagai yang Peningkatan. peningkatan. Ya, jadi cara mengatasinya dengan Bapak memberikan pendampingan Iya. atau bimbingan khusus ya Pak Iya. dalam membaca dan menulis. Iya. Iya. Dan kemudian Pak, dalam usaha tadi mengatasi tantangan ini, tentunya ada metode yang Bapak terapkan dalam pembelajaran Bapak. Bagaimana Bapak melihat efektivitas dari metode yang diterapkan itu Pak? Apakah efektif dan membawa perubahan seperti itu, Iya. dampak positif? Alhamdulillah sejauh ini Bu, apa yang efektivitas dari proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menilainya masih bagus, artinya masih bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain karena ada peningkatan dari cara yang saya lakukan itu. Di samping itu juga motivasi anak-anak lebih terarah kepada mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Iya. Baik Pak, kemudian berhubungan dengan metode dan hari itu saya melihat Bapak juga di samping melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak juga mengelompokkan murid. Iya. Nah, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan asesmen awal. Namun saya melihat masih duduk secara memanjang ya Pak ke Iya. belakang. Belakang. Kira-kira Pak, adakah metode pengelompokan yang lebih efektif lagi yang Bapak rasakan daripada mengelompokkan dengan cara duduk memanjang ke belakang? Iya. Sebenarnya bisa Bu dalam bentuk melingkar. Ya, kita susun mejanya, kita melingkar dan ada kelebihan di situ, bisa saling membantu dalam penekanan intonasi dalam membaca, karena membaca bahasa daerah tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Iya. Kalau bahasa daerah kan salah intonasi, salah makna. Nah, jadi mereka bisa saling memberikan masukan dalam membaca berita ini, atau membaca aksara bentara ini, atau membaca berita bahasa daerah ini. Ya, bisa saling berhadapan. Saling Ya. berhadapan ya Pak. Ya, melingkar. Ya. Ya, jadi itu salah satu solusi yang ditemukan sendiri oleh Bapak, bahwa selain duduk yang memanjang, ada lagi pola berkelompok yang lebih bagus lagi Pak menurut Bapak, yaitu duduk melingkar atau berhadapan untuk memudahkan interaksi siswa atau komunikasi siswa dan memudahkan mereka untuk saling membantu dalam pembelajaran. Ya, sangat baik Pak ini cara pengelompokan yang Bapak kemukakan ini Pak. Kemudian Pak, bagaimana hasil penilaian siswa Pak, atau hasil asesmen siswa pada saat pembelajaran itu? Apakah ada peningkatan dari yang sebelumnya Pak? Ya, alhamdulillah dari kalau pengelompokan itu ada, alhamdulillah, karena tadinya ini kan mereka belajar mandiri, jadi betul-betul mereka fokus. Jadi kesempatan anak untuk melakukan kegiatan lain itu sangat minim karena mereka diberikan tugas masing-masing, dan alhamdulillah mereka bisa lebih dibanding dengan cara yang seperti biasanya tidak diadakan pengelompokan seperti itu. Ada peningkatan yang yang kami rasakan terhadap kemampuan belajar anak-anak. Berarti pada hari itu Pak terjadi peningkatan ya Pak? Peningkatan pada kompetensi siswa yang berpengaruh terhadap penilaiannya Pak. Dari belajar mandiri itu siswa lebih fokus, sehingga kompetensi mereka menjadi lebih meningkat. Baik Pak. Kemudian dari aspek pengembangan Pak, apakah kedepannya masih ada aspek yang ingin dikembangkan Pak untuk lebih mencapai hasil yang maksimal dari yang dicapai pada saat observasi itu Pak? Apakah ada rencana pengembangan lagi Pak, misalnya dalam bentuk metode atau materi atau teknik mungkin Pak? Jelas Bu, untuk kedepannya kita selalu berusaha berinovasi bagaimana anak-anak ini bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa daerah. Karena boleh dikata bahasa daerah mereka ini hanya menemukannya di kelas, jadi di rumah itu sudah kayak materi asing ya buat mereka, asing buat mereka untuk ini. Jadi
tentunya kedepannya mungkin hanya bukan sekedar membaca, tetapi bisa melalui pantun-pantun, bisa melalui mendongeng, iya, bahkan bisa melalui buat pidato. Iya. Iya. Tentu ini semua tentu merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berbahasa daerah, untuk dan mencintai bahasa daerah itu sendiri pertama. Iya baik Pak, jadi kedepannya rencana pengembangannya ini ingin melakukan inovasi ya Pak, Iya. yang lebih daripada yang dilakukan Sekedar membaca iya, ya. Selama ini. Kalau selama ini hanya sekedar membaca, mungkin kedepannya Bapak merencanakan mau membuat pantun ya Pak, Betul. iya, melatih siswa berpantun, kemudian berpidato, kemudian Mendongeng. mendongeng dalam Iya. bahasa Bugis ya Iya. Pak. Iya, jadi sangat baik ini Pak. Yang Bapak rencanakan ini sebagai inovasi. Ya, dari inovasi ini menurut saya Pak sangat luar biasa. Ya, dan semoga membawa hasil yang lebih signifikan lagi Pak. Insyaallah, mudah-mudahan amin. Coaching supervisi akademik pada proses pasca observasi ini Pak, apa manfaat, kira-kira manfaat yang Bapak bisa kemukakan, yang Bapak dapatkan sebagai bahan refleksi Bapak? Iya, terima kasih Bu. Manfaat dari coaching ini yang pertama adalah tentu saya harus mempersiapkan diri lebih matang dalam menghadapi anak-anak. Artinya materi ini harus lebih dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menyelesaikan menemukan, misalnya kalau ada masalah, saya bisa berusaha untuk menyelesaikan, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam proses peningkatan pembelajaran. Di samping itu, manfaat yang saya rasakan ini ada, kayaknya saya mendapatkan ilmu baru ya. Tentunya karena arahan dari ibu, masukan dari ibu itu sudah luar biasa buat saya untuk meningkatkan diri dalam setiap proses pembelajaran nanti tentunya. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas refleksi yang dikemukakan berdasarkan pengalaman melaksanakan pembelajaran dengan proses pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Ya, jadi baik Pak, proses refleksi dari Bapak selaku guru yang diobservasi sekaligus mengakhiri percakapan pasca observasi kita. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Ya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan atau sudah membuat percakapan pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak baik kepada kita dan terkhusus kepada siswa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.